Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Kabar ini menyebar dengan cepat di kalangan para pemuda pejuang Indonesia. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Namun, saat itu Soekarno dan Hatta masih ingin memastikan kepastian berita ini serta berdiskusi dengan pihak Jepang mengenai status Indonesia. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda yang tidak ingin kemerdekaan diberikan oleh Jepang mendesak agar proklamasi segera diumumkan tanpa menunggu instruksi siapapun. Ketegangan semakin memuncak hingga akhirnya pada 16 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Rengas Dengklok, sebuah daerah kecil di Karawang, menjadi saksi penting perjuangan bangsa. Soekarno dan Hatta diamankan di sana untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Para pemuda termasuk Syairul Saleh, Sukarni, dan Wikana mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno tetap bersikukuh bahwa proklamasi harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak boleh gegabah. Akhirnya, setelah perundingan panjang, dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Pada sore hari, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Malam harinya, pada 16 Agustus 1945, para tokoh bangsa berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, menyediakan tempat bagi para pemimpin Indonesia untuk menyusun teks proklamasi. Di sebuah ruangan sederhana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama. Mereka mulai merumuskan teks proklamasi yang singkat namun penuh makna. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pertama, sementara itu Soekarno dan Hatta menyusun bagian akhir teks. Setelah dirumuskan secara tulisan tangan, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dalam proses pengetikan, beberapa perubahan kecil dilakukan. Di antaranya, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ejaan kata tempoh diubah menjadi tempo. Setelah selesai diketik, teks tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, suasana di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta begitu khidmat. Rakyat sudah mulai berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Hatta berdiri di hadapan mikrofon. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, Soekarno membacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra-Ningrat dan Suhud. Momen ini disambut dengan penuh haru dan sorak-sorai rakyat yang hadir. Indonesia yang telah berjuang selama ratusan tahun, akhirnya merdeka. Peristiwa perumusan teks proklamasi ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang dan kesepakatan bersama dari berbagai elemen bangsa. Kini, tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan semangat perjuangan, persatuan, dan kerja keras. Merdeka, 17 Agustus 1945, awal dari Indonesia yang berdaulat.